Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini? Kami senang sekali dapat hadir ke tengah layar kaca Anda dan ruang dengar Anda untuk menghadirkan program acara kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Faidah Sirah Khulafaur Rasyidin. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, tak pernah lupa kita untuk menghadirkan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di sesi kedua nanti kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung sesuai dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan melalui line telepon di 0218236543 atau pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke studio ini di Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafidhullah Ta'ala. Dan kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafaddal maskuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada antum semua dan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, secara khusus urusan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, untuk selalu kita memperbanyak mengucapkannya, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita mengisi hari-hari kita, terutama di hari yang penuh berkah ini, dengan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan faedah-faedah ilmiah dari sejarah kehidupan Khulafaur Rasyidin. Kita sudah sampai pada sejarah kehidupan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada beberapa majlis yang lalu kita telah berbincang bagaimana berbagai peristiwa yang terjadi di awal-awal pengangkatan beliau sebagai khalifah dan sampai beliau terangkat jadi khalifah, dan bagaimana beliau mengembalikan kembali rasa ketenangan dan keamanan di kota Madinah secara khusus, dan pada kota-kota lainnya secara umum, Kufah, Basrah, Mekah dan Syam, Mesir dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting di masa pemerintahan atau kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu kejadian Perang Jamal, yang mana kejadian ini sangat membuat banyak kaum muslimin ingin tahu peristiwa sebenarnya dan apa sebabnya, bagaimana hasilnya, ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur, baik di dalam referensi sejarah yang menulis tentang kejadian ini, maupun yang disampaikan oleh para khutbah, para ustaz-ustaz menjelaskan tentang kejadian ini. Maka kita akan mencoba melihat berapa penjelasan ulama di sini dalam pembahasan tentang Ma'rakatul Jamal atau Perang Jamal ini. Kenapa dinamakan Perang Jamal? Dinamakan Perang Jamal adalah karena suatu peristiwa yang terjadi dalam pertempuran itu adalah Ummul Mukminin Aisyah anha menaiki onta. Ya, dalam peristiwa itu di mana Ummul Mukminin demi untuk melerai dan menyuruh berhentinya terjadinya perperangan, Ummul Mukminin Aisyah anha masuk ke dalam barisan
yang sedang berkecamuk dalam pertempuran itu dengan menaiki onta dan menahan kedua pihak dan melarang kedua pihak untuk tidak melanjutkan, ya, untuk berhenti, ya, untuk mengendalikan diri daripada emosi yang sedang bergejolak. Nah, ini ketika itu onta yang dikendarai itu yang dinaiki oleh Ummul Mukminin, karena di sana ada semacam khawdat. Khawdat itu adalah sebuah rumah kecil di atas onta itu, ya, di tempat di dalamnya Ummul Mukminin berada, dan memberikan pengumuman dan penjelasan kepada kaum muslim untuk berhenti melaksanakan pertempuran yang sedang berlangsung. Nanti kita akan rinci berbagai pertempuran itu. Nah, sebab dinamakan Perang Jamal adalah suatu peristiwa, yaitu karena memang saat itu Ummul Mukminin kisahnya adalah menaiki Jamal, dan berhentinya pertempuran itu adalah ketika onta yang dinaiki oleh Ummul Mukminin Aisyah anha disembelih atau dibunuh, ya, di nahar, dalam bahasa Arabnya di nahar, itu disembelih onta. Akhirnya onta itu turun, dan ketika itu berhentilah pertempuran, karena pertempuran pun semakin sengit karena lawan daripada atau pasukan yang mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib menyerang onta tersebut. Kemudian pasukan yang berada di barisan Ummul Mukminin Aisyah anha pun berusaha membela serangan-serangan dari orang-orang yang mengaku sebagai pasukan Ali bin Abi Thalib itu. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran cukup lama dalam ketika Ummul Mukminin masuk ke dalam barisan untuk mencegah dan memberikan perintah untuk menghentikan peperangan tersebut, pertempuran tersebut. Akhirnya onta tersebut terbunuh, ya, dan di situ Ummul Mukminin diturunkanlah tenda tempat mukminin berada di atas onta tadi, dan dibawa ke salah satu rumah yang nanti akan kita jelaskan di Basrah di atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, sebelum peristiwa itu apa yang terjadi sebetulnya? Sebenarnya kita ketahui bahwa setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu khalifah yang ketiga, kondisi di berbagai daerah di daerah Islam saat itu, di berbagai kota, di berbagai wilayah, terjadi semacam kegaduhan, kegelisahan, ya, kericuhan, dan informasi yang begitu simpang siur, dan begitu kaum muslimin di berbagai penjuru negeri Islam saat itu sangat terpukul dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah yang mulia, khalifah yang terkenal dengan kedermawanannya, dan beliau adalah juga menantu Rasulullah SAW, ya, dan orang terkenal dengan perjuangannya, dengan hartanya dalam bela Islam dan seterusnya. Kemudian terangkatnya Ali bin Abi Thalib, dan kita juga telah menjelaskan bagaimana terangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Memang secara historis kita sudah melihat di antara sahabat-sahabat yang layak menjadi khalifah memang Ali bin Abi Thalib, karena saat Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada 6 orang sahabat dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW untuk merembukkan tentang khalifah setelah pengganti beliau, yang kesepakatan terjadi pada 2 orang, yaitu Imam Utsman ma Ali, Imam Utsman atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf mengambil keputusan bertanya ke berbagai sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar, para sahabat yang pernah ikut perang Badar dan sahabat-sahabat yang senior dari umur maupun keislaman mereka yang lebih dahulu, memilih Utsman. Tentu secara otomatis sebetulnya yang layak setelah Utsman menjadi khalifah ada Ali bin Abi Thalib, karena dari antara sahabat Rasulullah SAW yang mempersaingkan setelah setelah Umar adalah antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Maka diangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagaimana yang telah selesai kita bicarakan pada pertemuan kita yang sebelum ini, di mana Ali bin Abi Thalib diangkat oleh para sahabat-sahabat senior sendiri, dan Ali bin Abi Thalib menolak untuk diangkat atas nama para pemberontak kepada Utsman.
Ya, karena pemberontak pada Utsman ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib, di antara mereka juga ada yang ingin mengangkat Zubair, di antara mereka juga ada yang mengangkat Talha bin Ubaidillah. Namun Ali bin Thalib pun diminta oleh rakyat Kufah dan dia menolak, ya. Semua sahabat yang tiga ini menolak. Dan akhirnya para sahabat di Madinah berembuk untuk bagaimana solusinya ketika para pemberontak itu mengancam akan membunuh setiap para sahabat yang tidak senior yang tidak mau menerima tawaran mereka begitu. Nah, akhirnya para sahabat senior kaum Muhajirin dan Ansar berembuk. Tentu jelas mereka menyetujui Ali sebagai khalifah setelah Utsman, karena memang dalam sebelumnya yang setelah Umar bin Khattab terjadi pendapat hanya berkisar kepada dua orang ini, Imam Utsman bin Ali. Kalau sudah Utsman sudah menjadi khalifah dan kemudian mati syahid, ya, terbunuh, akhirnya tentu pilihan tidak ada kecuali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun dengan rasa berat Ali bin Abi Thalib menerima tawaran itu. Dan kita juga sudah jelaskan kenapa para pemberontak itu ingin menginginkan Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin mendapat posisi di sisi Ali bin Abi Thalib sehingga mereka tidak mendapat hukuman tindakan atas perbuatan mereka yang begitu keji dan kejam. Nah, setelah itu dibaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam membaiat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berdua meminta izin ke Mekah untuk pergi umrah. Kita perlu tahu juga bahwa peristiwa terjadinya pembunuhan Utsman itu adalah masih di bulan Zulhijjah. Jadi Pak Ummahatul Mukminin, kemudian ketika terjadi fitnah pun banyak para sahabat senior-senior yang keluar dari Madinah menghindari fitnah yang begitu terjadi di kota Madinah. Jadi banyak sebenarnya para sahabat Nabi SAW yang ada di Mekah. Nah, ini ceritanya. Secara khusus untuk Ummul Mukminin Aisyah anha bersama Ummahatul Mukminin yang lainnya, di akhir haji itu mereka setelah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka sebetulnya ingin kembali ke Madinah. Dalam berapa jarak dari kota Makkah, mereka mendapat berita bahwa Khalifah Utsman Affan terbunuh. Akhirnya mereka melihat di Madinah sedang terjadi fitnah, akhirnya mereka kembali ke Mekah. Nah, ini sehingga banyak sekali para sahabat yang berkumpul di Mekah. Termasuk setelah terbunuhnya Utsman, yaitu para gubernur yang ditunjuk oleh Utsman, terutama yang di Basra, Kufah, itu pun lari ke Mekah juga melihat kondisi itu. Ya, banyak para sahabat yang menyelamatkan diri mereka ke Mekah. Baik, karena memang Mekah Allah jamin sebagai daerah yang aman, bahkan di masa jahiliyah pun Mekah sangat dihormati oleh orang jahiliyah. Mereka tidak mau menumpahkan darah, ya, berperang di kota suci itu. Bahkan kalau mereka melihat pembunuh keluarganya, ayahnya, pembunuh ayahnya atau pembunuh anaknya, pembunuh salah seorang anggota kabilahnya di Masjidil Haram, mereka tidak melakukan pembunuhan. Ya, mereka tidak membalas dendam di tanah haram atau di tanah suci, tapi mereka tunggu setelah orang ini keluar dari tanah suci, begitu. Nah, begini karena oleh sebab itu maka adalah memang tempat pelarian untuk mencari ketenangan di masa terjadi fitnah di masa sahabat. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu, setelah berdatangnya para sahabat ya ke Mekah, ya, sehingga maka berembuk apa solusi untuk keadaan yang sedang galau dan sedang kacau ini. Ya, ini sebetulnya, ya, sehingga ada yang mengatakan kita harus memberi hukuman kepada pembunuh Utsman, para kelompok, para pendemon, para pemberontak itu. Lalu mereka berkata, apakah kita ke Madinah atau ke Basra atau ke Syam? Ada yang mengusulkan Syam, ada yang mengusulkan ke Madinah. Ke Madinah Ali bin Abi Thalib tidak mau melaksanakan hukuman karena memang kondisi belum kondusif secara 100%, sehingga Ali masih menunggu baiatnya Mu'ayyah bin Abi Sufyan, memiliki wilayah terbesar Syam, ya, Syria, Lebanon, ya, Palestina, itu wilayah semua di bawah kekuasaan Muawiyah yang sudah menjadi gubernur semenjak dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian sampai juga masa Utsman bin Affan, ya.
lebih dari 20 tahun beliau menjadi gubernur ya di daerah Syam. Sehingga memang beliau juga dalam sisi pelayanan beliau kepada para masyarakat pun disenangi oleh masyarakat Syam. Beliau pintar dalam bagaimana melayani masyarakat Syam, sehingga beliau memang figur yang sangat dikagumi oleh rakyat atau masyarakat Syam. Ya, disenangi keberanian beliau, kedermawanan beliau dan seterusnya. Nah, sehingga ketika Muawiyah menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib, bukan untuk ingin jadi khalifah, tapi hanya meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar para pembunuh Utsman, para perontak itu ditangkap dan diberi hukuman yang seharusnya begitu. Nah, ketika itu Ali bin Thalib berpikir, melihat Muawiyah tetap bersekukuh dengan pendapat ijtihadnya ini, maka Ali bin Abi Thalib juga meminta kepada gubernur-gubernur yang telah dilantik, yang baru dilantik di berbagai daerah Mesir, Kufah dan Basrah. Ya, kalau di Kufah masih disebutkan yaitu Abu Musa al-Asy'ari dalam sebagian referensi sejarah. Namun kebanyakan para gubernur itu merasa berat untuk mengirim pasukan untuk memerangi berperang sama kaum muslimin begitu, sehingga lambat terjadi menyikapi permintaan khalifah untuk adanya penyerbuan dan pengumpulan pasukan itu. Walaupun sebagian ada yang melaksanakan, ya. Akhirnya ada yang sebagian gubernur ada yang mengundurkan diri karena tidak mau, ya, ikut andil di dalam terjadi nanti pertumpahan darah sama kaum muslimin. Namun akhirnya, ya, dalam suasana begitu, akhirnya sebagian sahabat tadilah mereka ingin membentuk kekuatan untuk menangkap para pemberontak dan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Maka mereka ingin, akhirnya setelah sahabat-sahabat yang di Mekah ini berembuk, mereka sepakat untuk menuju Basrah, bukan Kufah. Nah, Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, dan juga ini referensi yang kita ambil adalah pertama Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu bercerita pada tahun yang ke-36 Hijriah dalam kitab beliau jilid yang ke-7 dari kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga kitab Imam Zahabi ketika dalam bagian yang kedua dari jilid kedua dari Syiar al-Numara itu bercerita tentang sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Taib. Di mana ketika Ali bin Abi Thalib meminta kepada para sahabat untuk ikut berperang melawan Muawiyah, banyak sekali para sahabat yang di Madinah pun tidak mau mengikuti permintaan itu, enggan untuk ikut dalam pasukan itu. Sebagai mereka juga ada yang berangkat ke Mekah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib meminta kepada Abdullah bin Umar untuk memberikan semacam motivasi lah kepada kaum muslimin. Namun Ibnu Umar menolak, ya. Ketika Ali berencana untuk memerangi Muawiyah di Syam, ya, dan beliau motivasi orang-orang Madinah, sahabat yang ada di Madinah untuk ikut. Namun kebanyakan para sahabat tidak mau ikut dalam pertemuan itu. Maka Ali bin Thalib meminta kepada Abdullah bin Umar bin Khattab untuk ikut membantu, memberikan motivasi untuk ikut berjihad atau ikut memerangi Muawiyah ini. Maka Abdullah bin Umar menanggapi dengan ungkapannya, "Innama ana rajulun min ahli Madinah." Saya ini hanyalah salah seorang dari penduduk Madinah. In kharaju ala sami wa ta'ah. Jika mereka yang mau ikut dalam pertempuran ini, kalau mereka semua ikut, saya juga ikut demi taat kepada pemimpin, kata Abdullah bin Umar. Walakin la akhruju lil qital fi hadzal am. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, tapi saya keluar bukan untuk tujuan untuk berperang pada tahun ini. Kemudian Ibnu Umar mempersiapkan bekalnya dan keluar ke Mekah. Sampai di Mekah, ya, bertemu dengan juga Ya'la bin Umayyah bin al-Yaman. Ini waktu itu gubernur di masa Utsman bin Affan. Berangkat ke Mekah, ya, yang sebelum beliau adalah gubernur Utsman di Yaman. Dan beliau membawa 600 ekor onta dan juga 600.000 dirham. Jadi karena beliau adalah
amir, mantan amir ya, waktu kekuasaan Khalifah Utsman Affan di Yaman. Maka beliau berangkat ke Mekah dengan membawa beberapa harta kekayaan, yaitu 600 ekor onta dan 600.000 dirham. Kemudian juga datang Abdullah bin Amir dari Basrah. Abdullah bin Amir dari Basrah dan juga merupakan gubernur di masa Utsman, ya. Sehingga berembuklah mereka ini di Mekah. Ya, dari sisi logistik bisa dibiayai oleh Ya'la bin Umayyah bin al-Yaman ini, yang dari gubernur Yaman ini. Maka Aisyah ketika itu meminta untuk memberikan motivasi. Akhirnya Aisyah menyebutkan kita harus membela khalifah yang terbunuh ini, menjaga darah, menuntut agar orang melakukan pemberontakan agar diberi hukuman, ya. Karena mereka telah betul melecehkan sekali. Pertama adalah tanah suci kota Madinah yang dilarang tumpahkan darahnya, tanah haram Madinah. Kemudian mereka buat kerusakan juga di tanah haram, ya, itu kata tanah suci juga di bulan haram lagi, di bulan Zulhijjah waktu itu, ya. Dan mengambil harta, merampas harta setelah mereka membunuh Utsman. Sebenarnya kita jelaskan mereka merampas harta kekayaan negara yang dari Baitul Mal, ya. Maka oleh sebab itu banyak yang ikut dengan solusi yang sedang dibicarakan oleh mereka ini, ya. Sehingga mereka mengatakan kami akan ikut kemanapun engkau pergi, kami akan ikut bersamamu. Ya, salah satu tanggapan pada Aisyah anha. Taib. Ada mengatakan kita pergi ke mana? Ke Syam. Kalau mereka mengatakan cukup Muawiyah sudah ada di sana, ya, walau qadimuha la ghalabu wasama al-amru kulluhu lahum. Jadi kalau seandainya inna Muawiyah qad kafakum amraha, di Syam sudah ada Muawiyah, ya. Jadi kalau mereka datang ke Syam, para pemberontak itu, nanti sungguhnya Muawiyah mampu dengan orang-orang Syam untuk mempertahankannya, ya. Kemudian ada lagi yang mengusulkan untuk kita ke Madinah saja. Mantuk min Ali ayyusalima ilaina qatata Utsman ayuqtalu. Bagaimana kalau kita ke Madinah dan menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan pada kita para pembunuh dan pemberontak kepada Utsman? Dan ada lagi yang mengatakan kita pergi ke Basrah saja, karena di sana tadi kan ada Ya'la bin Umayyah yang datang dari Basrah, ya, dia lebih bukan Ya'la, Abdullah bin Amir, ya, Abdullah bin Amir dari Basrah yang lebih tahu tentang kondisi Basrah. Maka mereka mendapatkan bahwa di Basrah banyak pembela-pembela Utsman juga. Maka mereka berkata bihuna kabil khayli warijal, kita akan memperkuat pasukan kita di sana, baik dari pasukan berkuda dan maupun daripada jumlah pasukan, ya, rijal, maksudnya dari personil, gitu, ya. Kemudian kita akan memulai menangkap para pemberontak pembunuh Utsman yang ada di Basrah. Jadi tujuan mereka ke Basrah itu bukan untuk khuruj kepada Ali bin Abi Thalib, tapi adalah untuk mencari tempat sebagai markas mereka, ya, untuk memberikan hukuman kepada para pemberontak dan pembunuh Ali Utsman, dan dimulai di Basrah, begitu. Kemudian setelah sepakat, ya, mereka meminta juga para ummahatul mukminin untuk ikut, ya. Pada awalnya para istri-istri Rasulullah SAW ikut semuanya dalam tujuan ini. Namun karena mengarah ke Basrah, sebagian besar dari istri Rasulullah tidak mau, kita mau hanya ke Madinah, ya. Kemudian juga Hafsah, istri Rasulullah SAW dan juga putri Umar bin Khattab, juga pertamanya ingin ikut bersama Aisyah untuk berangkat ke Basrah. Namun beliau dicegah oleh saudara beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mencegah Hafsah, ya, untuk ikut bersama pasukan yang Zubair dan Talha dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya untuk ikut ke Basrah. Nah, akhirnya tidak jadi. Walaupun pada awalnya Hafsah ingin ikut bersama Aisyah dan beberapa sahabat-sahabat lain untuk ke Basrah. Taib. Ketika itu, ya, diperkirakan ada 1000 pasukan berkuda, ya. Kemudian ada yang mengatakan sekitar 900 pasukan berkuda dari Al-Madinah dan Makkah, ya. Dan juga banyak juga bergabung dari pasukan-pasukan daerah Islam yang lain, sampai jumlah mereka sekitar 3000,
Ya. Dan ketika itu Ummul Mukminin Aisyah anha ditaruh dalam tenda di atas onta. Ya, namanya Askar yang dibelikan oleh Ya'la bin Umayyah tadi yang membawa bekal dari Yaman dengan harga dari seseorang dari Urainah. Ini jamal atau onta yang dibeli dari seseorang dari Urainah dengan harga 200 dinar, ya. Kemudian para istri Rasulullah SAW melepas Ummul Mukminin Aisyah anha ini, Ummahatul Mukminin, artinya melepas, mengantarkan sampai Zati Irkin. Zati Irkin ini adalah yaitu disebut dengan miqatnya ahli Najd, ya. Ya, sampai di situ. Hanya diantar sampai perbatasan saja. Keluar tanah Arab begitulah. Diantar oleh para istri Rasulullah SAW lain, Aisyah anha. Ini menunjukkan bahwa mereka saling mencintai, saling menyayangi sesama istri Rasulullah SAW tersebut, sehingga Hafsah pun ikut bersama Aisyah. Kemudian setelah itu, dalam perpisahan itu, para istri Rasulullah SAW menangis, berpisah dengan sahabat-sahabat yang lain, terutama adalah istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai itu Aisyah anha, dan bahkan manusia saling menangis saat itu, kata Ibnu Katsir, ya, sampai dinamakan hari itu adalah hari An-Nahib. Kemudian mereka berjalan menuju Basrah, ya. Yang menjadi imam waktu itu adalah anak saudari dari Aisyah, yaitu Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair, dan sebagai muazzin adalah Marwan bin Hakam, ya. Kemudian berjalan terus, ya, dalam perjalanan. Kemudian ketika mendengar itu, ya, Ali bin Abi Thalib pun mengejar sebagian sahabat ke Rabazah. Namun tidak dapat ketemu. Namun akhirnya Ali bin Thalib pun melanjutkan perjalanan untuk menemui pasukan ataupun para sahabat yang mau pergi ke Basrah tersebut, ya, untuk menemui, sehingga bertemu dari daerah sebenarnya Zatul Riqar, Zatul Qar atau nama daerah satu daerah, bertemu di sana, ya. Nah, dan kemudian, ya, disebutkan ketika mereka telah mendekati Basrah, katabat ilal Ahnaf bin Qais ghairihi min ru'usi unas annaha qad qadimat. Faba'atha Utsman bin Hunayf bin Imran bin Husain wa Abul Aswad ad-Du'ali ilaiha liya'lama ma ja'at lahu. Jadi ketika mereka sudah mendekati Basrah, maka ditulislah, ada informasi sampai kepada gubernur yang saat itu di Basrah adalah Utsman bin Hanif, ya, dan maka dia mengirim pasukan untuk bertanya tujuan datangnya mereka ke Basrah. Tatkala mereka bertemu dengan pasukan Abdullah Zubair, Aisyah anha, dan juga Zubair bin Awam dan juga Thalhah bin Abdullah ini, maka Aisyah menyebutkan kepada keduanya, menjelaskan mereka datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang-orang, meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang telah melakukan pembunuhan kepada Utsman, ya, karena dia terbunuh pada bulan haram, pada bulan suci dan di tanah suci, ya. Nah, lalu mereka menjelaskan tujuan mereka, ya. Hal itu faqala ma baya' ta'aliyan, ketika sebagian yang kedua tadi bertanya kepada Thalhah, ya, yaitu Imran bin Husain dan juga Utsman bin Hanif tadi, yang tadi gubernur Kufah, yaitu Utsman bin Hanif dan Imran bin Husain bertanya, bukankah kau sudah membaiat Ali bin Abi Thalib? Thalhah menjawab, ya, saya sudah membaiat, ya. Wasayfu ala unuqi wala astaqbiluhu in huwa illa lam yakhlu bainahu wa baina qatl Utsman. Kata Thalhah, saya tidak tidak akan menyerah sampai dia membiarkan aku memberikan hukum pada para pembunuh Utsman. Ya. Kemudian menemui Zubair juga berkata lagi seperti itu, bukankah engkau telah membaiat, ya, Ali bin Abi Thalib? Kemudian setelah itu Imran dan Abu Aswad kembali kepada Utsman bin Hunayf, lalu berkatalah Abu Aswad, ya anak Ahmad, qad ataitu fanfur wa ta'inul qaum wa jalid wasbir wa khurj lahum
mustalsiman ya wa syammir. Ini jawaban dari Abul Aswad memberitahu tentang bagaimana kondisi orang yang datang dari Mekah ini, para sahabat ini, kepada Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif mendengar penjelasan dari Abul Aswad ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dar rihal Islam rabbil Ka'bah fanzuru bi aidi Zaifan an-Nazif. Jadi mereka mencemaskan terjadinya pertumpahan darah. Utsman bin Hanif mengatakan demikian, ya, saya takut akan terjadi perkara-perkara hal-hal yang akan tidak diinginkan, begitulah. Lalu Imran bin Husain mengatakan, wallahi la ta'rikannakum arkan tawilan yushiru Utsman bin Hanif ila hadis Ibnu Mas'ud marfu'an taduru rihal Islam li 35 al-hadis kama taqaddam. Jadi di mana beliau mencemaskan, ini adalah masa-masa fitnah yang memang sudah digambarkan terjadi nanti setelah tahun 35 Hijriah, begitu ya. Summa qala Utsman bin Hanif li Imran bin Husain asyir alayya, bagaimana pendapat kalian? Ya, faqala ittazil fa inni qa'idun fi manzili. Nasihat dari Imran bin Husain kepada Utsman bin Hanif adalah jauhilah fitnah ini. Saya akan duduk di rumah saja, saya tidak akan keluar. Au qa'id ala ba'iri fadhahaba, atau aku mendarai ontaku, aku akan keluar dari tempat fitnah ini. Faqala Utsman bal amna'uhum hatta ya'ti amirul mu'minin. Kalau Utsman bin Hanif berpendapat, saya akan tetap cegah mereka sampai datang Amirul Mukminin, itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Utsman bin Hanif memanggil orang-orang Kufah untuk bersiap dengan senjatanya dan berkumpul di masjid. Mereka berkumpul di masjid, kemudian mereka bersiap-siap, ya. Faqama rajulun wa Utsman bin Hanif minbar. Faqala, seseorang mengomentari tanggapan dari Utsman bin Hanif ini, ayuhan nas, in kana haulal qaum ja'u khaifina faqad ja'u min baladin ya'man fihi at-tayr. Ya. Wa in kanu ja'u yatlubuna bidam Utsman famanahum bi qatlatihi fa'atiuni wa radduhum min haitsu ja'u. Jadi ada seseorang memberikan masukan, wahai para manusia, maksudnya wahai kaum muslimin, sungguhnya mereka datang dari memang mereka dalam keadaan kondisi sesuatu yang mereka takutkan. Sungguhnya mereka datang dari negeri yang penuh dengan aman, bahkan burung pun nggak boleh dibunuh, maksudnya dari Baitul Haram. Jika mereka datang untuk meminta tebusan terhadap pembunuhan Utsman, kita bukan orang membunuh Utsman, maka fa'atiuni warduhum min haitsu ja'u, maka dengarlah masukanku dan silakan mereka dikembalikan kepada tempat mereka datang. Maksudnya disuruh kembali ke Mekah. Qama Aswad bin Sari Sa'di faqala inna ma ja'u ista'inu nabina ala qatl Utsman. Aswad mengatakan mereka itu datang ingin meminta bantuan kita untuk menangkap para orang-orang yang telah membunuh Utsman di antara kita. Jadi dari kalangan kita dan dari yang gila. Fasahibahu nas fa'ulima Utsman bin Hanif anna liqatl Utsman bil Basra ansaran. Jadi Aswad memberikan penjelasan, Aisyah dengan para sahabat-sahabat yang lain datang dari Mekah itu, dia meminta kita untuk bergabung dengan mereka, menjaga, membela, menuntut ya keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, akhirnya maka setelah itu barulah paham Utsman bin Hanif bahwa melihat di Basra pun banyak ya liqatl Utsman bi Basra ansaran. Dia melihat bahwa di Basra ini ketika dilihat setelah disampaikan oleh Aswad tadi, terlihat ya bisa dipahami bahwa di Basra banyak sekali sebetulnya orang-orang yang ikut andil dalam memberontak dan membunuh Utsman. Fakari hadzalika. Akhirnya Utsman bin Hanif tidak suka dengan usulan itu. Ya, wa qadim ummul mukminin biman ma'aha minan nas. Ya, maka akhirnya setelah sampai di Basra, Ummul Mukminin Aisyah anha dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, panazalul marbat min a'la qariban minal Basra. Ada satu tempat namanya daerah yang lebih dataran tinggi, namanya Mirbat. Di situ ya kharaj ilaihi man ahli Basra man ara yakuna ma'ha. Kemudian juga sebagian orang-orang penduduk Basra pun ada yang bergabung ke dalam pasukan Aisyah ini bersama Aisyah. Kemudian Utsman bin Hanif pun keluar dengan tentaranya, kemudian pun berkumpul di Mirbat ini. Fatakallama Talha wa kana 'alal maimanah. Jadi pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Talha, ya. Fanadaba ila akhdh bi tha'ri Utsman. Dia menjelaskan kami ke sini adalah untuk memohon pertolongan kalian bekerja sama dalam menangkap para pembunuh Utsman. Ya. Kemudian diikuti oleh Zubair bin Awam, fatakallama bi misli maqalati farada alaihi nas min jaish Utsman bin Hanif.
Dia juga Zubair pun jelaskan sama dengan apa yang dijelaskan oleh Thalha bin Zubair tadi, Thalha bin Ubaidillah, dengan juga kemudian diikuti oleh Zubair bin Awam menjelaskan apa maksud kedatangan mereka. Kemudian juga ada yang membantah ungkapannya dari membalas ungkapannya dari pasukan Utsman bin Hanif. Kemudian bicara Ummul Mukminin, kemudian Ummul Mukminin memotivasi agar untuk saling menahan diri ya. Dan akhirnya nanti kita akan ceritakan bagaimana kejadian ketika datangnya Ali bin Abi Thalib. Ketika datang Ali bin Abi Thalib, ya, ini kita lihat waktu untuk mengingat waktu. Peristiwa kejadiannya sangat ya mengharukan sekali. Ketika pertempuran itu sebetulnya mereka tidak ada yang sepakat untuk adanya pertempuran. Ya, tidak ada yang menginginkan perperangan gitu. Nah, bagaimana terjadinya awal pertempuran itu, ya? Nah, ini kita dengar bagaimana tipu daya, karena memang di pasukan Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang memang ikut dalam memberontak dan pembunuhan Utsman. Demikian juga di Basra ini. Nah, awal terjadinya tipu daya ini, ya, pertama ya, setelah Ali bin Abi Thalib bertemu, berdialog dengan dialog antara mereka, bada ausyaka tarfani yasila ila mauqif muwahhad. Jadi setelah berdiskusi dari Utsman bin Hanif, saling bicara tujuan datang dan apa solusinya, hampir saja kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Setelah dijelaskan oleh Qa'qa' Sayyidah Aisyah, terjadinya pembicaraan antara Al-Qa'qa' ini salah seorang sahabat yang masyhur, ya, dengan Ummul Mukminin Aisyah anha dan Thalha dan Zubair. Jadi hampir tersampai kesepakatan. Wa wada an dhahaba Ali bin Abi Thalib ma'ahu min al-qab ila Sayyidah Aisyah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib bertemu juga dengan Ummul Mukminin Aisyah anha. Wa man ma'aha, termasuk sahabat-sahabat bersama Ummul Mukminin Aisyah anha bertemu. Kemudian tentu datang malam. Nah, ini di malam hari, wabatat fariqani khaira lailatin marrat al muslimin munzu amadin ba'id. Nah, maksudnya sini kondisinya tenang-tenang saja, kedua pasukan atau kedua belah pihak, ya, tenang saja, tidak ada semacam kerisuhan, kemarahan, emosional, nggak ada gitu, ya, sehingga dilihat dalam keadaan kondisi yang sangat baik malam itu. Wa nama al fitnah fi syarri lailatin. Tetapi pada al-fitnah, pasukan-pasukan yang ingin telah dibentuk oleh yang memang ada didikan dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang di mana kita sudah jelaskan pemberontak yang membunuh Utsman itu bercampur dengan berbagai latar belakang, di antaranya adalah orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Nah, mereka pada malam itu melihat bahwa akan ada kesepakatan kedua belah pihak ini itu mengancam tentang keselamatan jiwa mereka, begitu. Sehingga mereka menganggap malam itu adalah malam yang sangat mengkhawatirkan bagi diri mereka. Ya. Yani yufakkiruna kaifa yatakhallasuna min hadzal sulh alladhi yakunu thamanuhu huwa riqabuhum jami'an. Jadi mereka berpikir bagaimana supaya mereka dapat lepas dari perdamaian ini. Maksudnya yatakhallasun, bagaimana perdamaian ini supaya tidak tercapai. Ya, yang mana kalau tercapai nanti jaminannya adalah yaitu leher-leher mereka masing-masing. Maksudnya mereka akan dihukum. Tentu tadi sudah sepakat Aisyah dan Abi Thalib, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Cuman mereka para ahli fitnah ini mencemaskan. Jika kalau mereka sudah sepakat, maka kita yang menjadi tujuannya adalah kita yang akan mendapatkan hukuman nanti. Wa khattatu min jadidin li ihdasil fitnah. Mereka membuat perencanaan baru bagaimana untuk menyulut fitnah kembali. Ini kejadiannya. Jadi awalnya sudah sepakat Ummul Mukminin Aisyah anha dengan Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam satu pihak, dengan Ali bin Abi Thalib dengan satu pihak, itu sudah sepakat. Sehingga malam itu mereka sudah bersaat dengan tenang. Namun orang-orang yang memang sebenarnya disebutkan bahwa para pembunuh Utsman, pemberontak itu datang dari berbagai daerah, dari Basra, Kufah, semacam. Mereka pun ikut berada di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Sebagian mereka juga di pasukan Utsman bin Hunayf yang di Basra. Ya, dan sebagian mereka juga berpura-pura bergabung dengan Aisyah anha. Nah, ini kita dengar ceritanya bagaimana awal terjadinya fitnah di malam itu. Wa fi hadzal waqt asyara ba'dun nas ala Thalha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam
radhiyallahu anhu anna fursa sani halikati qatl Utsman bin Affan wa dhalika anna Aliyan innama tawajjaha li sulhi ma'al qaum qala la yusahibna ahadan ahadun syaraka aw ana ala qatl Utsman. Ya. Ada yang mengusulkan kepada malam itu yang memprovokasi Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, ini ada kesempatan baik kita untuk membunuh para pemberontak Utsman bin Affan. Karena Ali sendiri ketika tadi berbicara dengan mukminin, mereka setuju dengan perdamaian dan bahkan disebutkan ya dijelaskan bahwa tidak boleh seseorang pun ya la yashabuna ahadun, jadi tidak ada seorang pun boleh masuk ke dalam pasukan kami ini orang-orang yang ikut dan membantu dalam membunuh Utsman. Itu konsepnya komitmennya Ali begitu. Fansarha min qatlin ya wa man syaraka wa taqaddama bi qatl, sehingga akhirnya kelihatan orang-orang yang ikut itu menjauh dari pasukan Ali ya, wa taqaddama bi qatl jais lil Basra, sehingga jelas mana orang yang ikut dalam pasukan Ali itu adalah orang yang bukan lagi pembunuh Utsman. Jadi sudah jelas kelompok yang ikut dalam membunuh Utsman dan memberontak itu. Fa asba al fitnah bi uzlatin an jaisi Ali bin Abi Thalib. Jadi sehingga pasukan orang-orang yang pemberontak-pemberontak yang tergabung dalam pasukan Ali itu sudah terpisah. Jadi direncanakan untuk di kesempatan untuk meraih mereka, kata sebagian orang yang memberikan menghasut Talha bin Ubaidillah. Farafadha Talha wa Zubair radhiyallahu anhuma wa qala inna Aliyan amara bitaskin. Nah, ini tuh tadi ada orang ya, ini mungkin ahli fitnah ini yang memotivasi ya untuk terjadi kekacauan. Tetapi Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam menolak usulan itu dan provokasinya ini, nggak mau. Kan Ali sudah menyuruh kita untuk tetap menjaga ketenangan. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana komitmennya para sahabat dengan kesepakatan mereka. Wa qala inna Aliyan amara bitaskin. Dan kedua menjawab, Ali sudah menyuruh kita untuk menahan diri dan untuk tenang. Fa min al-wadi anna ladaihim qana'ah tama bisulh. Ini menunjukkan bahwa ya Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam itu sudah jelas sangat menerima ya perdamaian yang ditawarkan Ali bin Abi Thalib. Yang buktinya Ali bin Abi Thalib sudah mulai mengucilkan para orang-orang yang ikut dalam pasukannya, dan mereka adalah orang-orang yang ikut dalam memberontak kepada Utsman dan pembunuh Utsman. Wastama'a qatl Utsman radhiyallahu anhu wa tasyawaru fil amr. Nah, ini ketika mereka tidak mampu mempengaruhi Talha dan Zubair bin Awam, mereka para pembunuh Utsman ini bermusyawarah sama mereka. Faqala ba'dhum qad arafna ra'ya Talha wa Zubair. Kita sudah melihat bagaimana pendapat Talha dan Zubair ini ya tentang kita gitu. Wa amma ra'yu Ali falam na'rifu ila al-yawm. Nah, dia sudah tahu kalau Talha dan Zubair, kita sudah tahu bagaimana pandangannya terhadap kita. Kita adapun pendapat Ali kita belum bisa memastikan apa pendapat sampai hari ini. Fa in kana qastalaha ma'ahum. Nah, nanti kalau Ali berdamai dengan mereka ini, fa inna mastalahu ala dima'ina, maka mereka nanti berdamaiannya adalah untuk menangkap kita yang orang-orang yang ikut dalam membunuh dan memberontak pada Utsman. Fa in kana al-amr kahakadha, jika ini terjadi, al-haqna Aliyan bi Utsman. Kalau begitu ini terjadi, katanya kita akan ya melakukan Ali, sebenarnya kita akan berbuat kepada Ali, menindak Ali, sebenarnya kita menindak Utsman. Nah, berarti mereka ini sudah merencanakan suatu hal yang perkara yang buruk. Ketika mereka mengetahui bagaimana rencana bagaimana Talha dan Zubair sepakat dengan apa yang diperintahkan Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga seandainya Ali menerima kebaikan sepakat dengan mereka berdua ini, nanti kata mereka akan tindak Ali sebagaimana mereka menindak Utsman. Nah, ini mereka sudah berencana demikian. Fa yuriduna hunaka qatl Ali radhiyallahu anhu aidan. Berarti mereka ini merencanakan untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu. Wa hadha ma yadullu bi syakkin qati ana Aliyan lam yakul lahu ayu ta'awani ma haula'il qatlah. Nah, ini menunjukkan suatu hal yang pasti karena Ali sudah menunjukkan kejelasan sikapnya bahwa dia tidak mau bekerja sama dengan para pembunuh Utsman dan pemberontak itu. Fahum yuriduna qatlahu. Sekarang pemberontak itu, pembunuh Utsman tadi ingin membunuh Ali bin sendiri. Hatta tadhilla fitnatu da'irah. Sehingga mereka ingin terjadi selalu fitnah, kondisi tidak aman, kondisi tidak nyaman, sehingga kekacauan selalu, sehingga mereka dapat lepas dari jeratan hukum.
Nah, ini juga perlu kita ambil pelajaran ya untuk negara kita, untuk seorang menjadi pejabat, untuk orang-orang yang bicara dalam masalah konsep keamanan negara, kita harus paham. Di mana kadang-kadang baik para koruptor maupun para pelaku kejahatan-kejahatan kemanusiaan, mereka itu tidak ingin negara kita ini tenang, damai, bersatu. Karena kalau seandainya orang-orang pintar, para tokoh-tokoh nasional ini bekerja sama, tentu akan melakukan sebuah konsep dan mereka akan terjerat dengan hukum-hukum dan undang-undang yang ada. Nah, ini juga perlu diwaspadai bahwa konsep-konsep ini masih berjalan dalam berbagai suasana-suasana di berbagai negara, di berbagai kondisi. Ya, di mana para pelaku-pelaku cukong-cukong, para jaringan-jaringan, baik yang pemanya jika si fulan menjadi penguasa atau presiden, maka jaringan bisnis kita atau jaringan narkoba atau jaringan apapun akan terbongkar, maka akan membuat semacam kegaduhan, mereka mengadu domba antar tokoh-tokoh. Nah, ini yang perlu diwaspadai dalam bangsa kita ini, di mana kita melihat tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat, ya, kadang-kadang diadu domba oleh kekuatan-kekuatan yang bermain di belakang layar, ya, emang kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis dan segala macamnya. Ya, mohon mungkin barangkali para tokoh-tokoh kita dapat waspada dan membaca kondisi ini. Jangan sampai negara kita ini menjadi bola mainan selalu oleh mereka-mereka yang ingin mendapatkan mengeruk keuntungan duniawinya dan menyebabkan anak cucu kita di masa depan akan terombang-ambing masa depan mereka. Semoga ini sebagai pelajaran ya, bahwa para pelaku kejahatan itu mereka berkomplotan ya, dan membagi kadang-kadang pasukan mereka gitu maksudnya. Membagi pasukan yang bisa dia bergabung dengan partai A dan bergabung dengan partai B. Lalu mereka bermain cantik seakan-akan mereka saling bermusuhan, padahal mereka sebetulnya ingin menimbulkan suasana gaduh dalam kondisi dalam negara kita ini. Mudah-mudahan ini bisa dibaca oleh para intel, oleh para tokoh-tokoh yang ahli dalam masalah strategi keamanan ya. Karena saya sudah jelaskan di bawah dalam pelajaran sejarah-sejarah itu banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang dapat kita serap bagaimana konsep-konsep menerapkan keamanan, konsep-konsep para pelaku kejahatan ya dalam lari dari kejaran hukum ya, bagaimana mereka lari dari kejaran hukum. Ini mereka para pembunuh Utsmani berusaha lari dari kejaran hukum saat itu. Sehingga mereka benar-benar tidak akan mau kalau seandainya para sahabat Rasulullah SAW itu kompak bersatu. Sehingga mereka buat pola permainan bagaimana mengadu domba antara sahabat ini. Nah, ini yang akan terjadi setelah mereka melihat ketika Ali radhiyallahu anhu berembuk dengan para sahabat Tolha dan Zubair dan Ummul Mukminin Aisyah anha. Maka ketika itu mereka justru malah berencana untuk membunuh Ali juga. Kemudian ketika Abdullah bin Saba melihat itu, ya, dia memberikan masukan kepada orang-orang, ya, "Law qataltumuhu lastama'u alaikum faqatalukum." Ya. Abdullah bin Saba mengatakan itu kurang tepat kalau kalian membunuh Ali bin Thalib. Kalau kalian membunuhnya, justru nanti mereka akan bersatu dan akan memerangi kalian sehabis-habisan. Wahai Thalib kama tara innama huwa ahlul fitnah. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ada ahli fitnah dan betul-betul punya cara yang begitu makar yang begitu jelek ya, bukan cantik dalam bahasa kitanya, tapi betul-betul bagaimana mereka mengkaji semua suasana itu. Wa yatlubuna al-hayat dunya, mereka jelas ingin mencari kesenangan hidup dunia. Adapun tentara pasukan Ali wa man ma'a Sayyidah Aisyah, adapun orang-orang bersama baik pasukan Ali radhiyallahu anhu yang para sahabat dan orang-orang yang tidak ikut dalam pembunuh Utsman, berontak pada Utsman, dan kemudian juga pasukan kaum muslimin yang berada pada sama Aisyah anha, Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mereka semua tujuannya ikhlas dalam mencari solusi nasihat untuk umat ya. Mereka menginginkan akhirat yang lebih baik. Wa irda illa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Nah, wa yadhunnuna annahum 'alal haq. Tetapi ya, mereka para pembuat kekacau-kacau itu mereka menganggap mereka ini berjuang kebenaran, ya. Mereka mengaku sebagai orang orang yang berjihad di jalan Allah, ya, dan seterusnya. Wa yastabu annahum anfusahum syuhada sebelah. Mereka menganggap orang berjuang di jalan Allah dan lainnya. Faqala hadunas da'uhum irji'u bina hatta nata'allaq bi ba'dil bilad fa namtani'u biha. Nah, ada usulan lain dari kelompok itu juga, dari kelompok orang al-fitnah ini mengatakan biarkan mereka dulu, ya. Kemudian wa irji'u bina hatta nata'allaq, ya. Biarkan dulu kondisinya sampai kita mencari sebuah daerah di mana kita akan berkumpul di sana nanti.
Di situ akan kita buat kekuatan kita. Kita atur kekuatan kita ya. Dan biarkan mereka dulu. Warji'u bina hatta nata'allaq bi ba'dil bilad, ya. Nah, biar mereka kembali ke tempat masing-masing, kita kembali ke daerah wilayah masing-masing dulu, ya. Nanti kita akan rencanakan sebuah tempat di mana itu sebagai benteng kita, pertahanan kita. Nah, ini yang terbukti ketika mereka setelah perang Siffin nanti terbukti mereka berkumpul di Nahrawan para orang-orang Khawarij ini. Nah, yarji' kul ila qabilati, artinya mereka mengusulkan setiap masing-masing orang kembali kepada kabilahnya masing-masing dan mempertahankan diri di kabilahnya, ya. Maka Abdullah bin Sabah menolak usulan itu. Ini pendapat kurang tepat, ya. Law tamakkana Ali bin Abi Thalib min al-umur la jama'akum ba'da dzalika min kulli amsar wa qatlikum. Jadi kata Abdullah bin Sabah juga, ini juga kurang tepat pendapatnya ini. Kenapa? Kalau seandainya kalian kembali kepada tempat wilayah masing-masing, kemudian kalian bertahan di tempat kalian masing-masing, di kabilah kalian masing-masing, nanti kalau sudah Ali bin Abi Thalib berkuasa benar-benar sudah aman, nyaman, dan tenang kondisinya, dia bisa memanggil kalian dari daerah manapun kalian dikumpulkan, kalian beri hukuman. Nah, ini seakan-akan Abdullah bin Sabah bersama mereka ini seperti setan yang mengatur bagaimana strategi hatta yatimmat ra'i as-sa'ib min wajhi nadharihim min jihati nadharihim. Jadi agar sampai mendapat pendapat solusi-solusi yang terbaik menurut pandangan mereka. Fa asyara ala man ma'ahu min ahli fitnah fi tilka allati kana al-muslimuna sayaqiduna sulh fi sabihatiha, di mana para pelaku fitnah ini merancang sebuah tujuan buruk, ya, sebelum, ya, di malam di mana kaum muslimin besok pagi berencana akan terjadi perdamaian yang begitu indah. Antatarjawa fi'atun minhum ila jaish Kufa. Jadi mereka merancang sebagian pergi bergabung ke jaish Kufa. Kufa adalah pasukan Ali bin Abi Thalib. Wa fi'atun ukhra ila jaish al-Basrah. Jadi ini terbagi. Mereka bagi pasukan mereka terbagi, sebagian mereka bergabung dengan pasukan Kufa, sebagian mereka bergabung dengan pasukan Basrah. Nah, lalu apa? Wa tabda'u kullu fi'atin minhuma bi qatli fin nas. Jadi ketika sampai di sana, ini membunuh pasukan itu, ini membunuh pasukan ini. Sehingga mengira kaum muslimin yang dari dua belah pihak ini mengira yang membunuh mereka adalah pasukan Kufa, yang dengan Kufa mengira adalah pasukan dari Basrah. Padahal ini pasukan dari luar tadi, pasukan yang sudah diasingkan, yang sudah diusir oleh Abi Thalib, tidak boleh bergabung dengan pasukan tentaranya. Nah, ini mereka ini menyelinap bergabung ke dalam dua pasukan ini dan mereka melakukan fitnah pembunuhan di kedua pasukan. Nah, ini yang tadi kita gambarkan, di mana kadang-kadang para pelaku kejahatan itu mengatur siasat, ya, adu domba dengan cara begini. Nah, kemudian sehingga melakukan pembunuhan banyak dari kedua belah kelompok tadi, kelompok Ali dan juga Aisyah anha. Wasarahu anna kulla min fariqain al-Basra wal Kufa qad hajama al-akhar. Sehingga terjadilah semacam teriakan bahwa masing-masing kedua kelompok telah mengkhianat terhadap saudara yang lain. Dikira begini. Dikira oleh orang-orang Kufa adalah orang Basra yang menyerang. Orang-orang Basra mengira orang Kufa yang menyerang. Fazi'an nasu, sehingga manusia menjadi terkejut, terbangun, tersentak dari tidur mereka. Kemudian mereka mengambil pedang-pedang mereka. Walaysa ladaihim syakkun annal fariqal akhar qad ghadara bihim. Sehingga tidak ada sedikit pun ketika mereka bangun tidur itu ada keraguan, kecuali yang telah menyerang itu adalah pasukan Kufa menyangka adalah pasukan Basra, pasukan Basra menyangka adalah pasukan Kufa yang telah membunuh mereka. Jadi menganggap salah satu pasukan masing-masing menganggap telah menipu dan telah melakukan sebuah pengkhianatan. Nah, dan telah menggagalkan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, walam yakunaka ayu fursatin litasabut. Enggak ada peluang untuk membuktikan, ya, untuk melihat apa benar itu penyerangan itu adalah bukan pihak ketiga, bahwa benar adalah pasukan Kufa menyerang kita. Kan orang Basra masalah, orang Basra umpamanya ataupun Kufa pun tidak sempat untuk, mana mungkin untuk saling cross check saat itu, ya. Karena dalam keadaan malam yang gelap, ya. Kemudian qad amil jusufihim, kemudian pedang sudah banyak yang membunuh dan berbagai, ya. Wakasul qatl, banyak yang terbunuh, jaljiro dan luka-luka. Fakana hamma kulli fariqin wa difa' nafsi, sehingga tujuan utama masing-masing kedua kelompok ini adalah menjaga diri masing-masing saja, ya. Tentu ini memang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Salam ad-Du'ali qad qama ila Ali bin Abi Thalib fi tilka lailah. Akhirnya seorang namanya Abu Salam ad-Du'ali menemui Ali bin Abi Thalib pada malam itu, wa qabla an yahdusal qital, ya. Sebelum terjadinya peperangan itu, wasa'alu hal haula'il qaum, yakni Sayyidah Aisyah
wa Talha Zubair jami'an hujja fima talabu ya. Ini kisah lain sebetulnya. Jadi itu terjadi pertempuran, sebab terjadi pertempuran itu bukan berarti memang Ali memerangi Aisyah, bukan pula pasukan yang ada bersama Ummul Mukminin Aisyah yang memerangi Ali, tapi adalah pasukan orang-orang yang ahli fitnah yang tergabung dalam sebuah kelompok yang mereka itu orang-orang yang membuat fitnah di masa Utsman bin Affan. Itulah mereka yang membunuh kedua belah pihak tadi. Nah, lalu di sini mau dijelaskan bagaimana mauqif Ali dari pasukan Aisyah. Ini salah seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sebelum terjadinya peperangan atau pertempuran di malam itu, dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Ali aulai qaum yakni say Aisyah wa Talha wa Zubair jami'an hujjatun fima talabu min hadzal dam. Jadi orang ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah mereka yaitu Ummul Mukminin Aisyah anha, Talha dan Zubair itu memiliki hujah dalam menuntut tentang atas tuntutan mereka itu punya hujah enggak? Begitu ditanya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, qala na'am, iya mereka punya hujah. Qala fa hal laka min hujjatin fi ta'khiri dzalik? Ya, ketika mereka meminta ingin menghukum para pembunuh Utsman, mereka itu punya hujah enggak? Punya hujah, kata Ali bin Thalib. Iya. Lalu ataukah kamu juga punya hujah dalam mengundur kamu memberikan hukuman tindakan kepada para pembunuh dan pemberontak Utsman ini? Kata Ali bin Thalib, iya saya punya hujah juga. Qala fa ma haluna wa haluhum in ibtulina gadan. Nah, bagaimana ya? Kenapa kita masing-masing kita ini akan saling besok mungkin terjadi pertempuran, pembunuhan gitu. Jadi orang bertanya, engkau merasa benar, mereka juga merasa benar. Engkau mengakui mereka punya hujah. Nah, faqala inilah arju ayuqtala minna, alla yuqtala minna wa minhum ahadun ya naqiya qalbuhu lillah. Lalu Ali menjawab, tanggapan orang tadi, bagaimana besok kalau saya ini tidak capai kesepakatan, bagaimana kita antara saling membunuh besok, kata orang ini kepada Ali bin Thalib. Tapi Ali bin Thalib punya semacam perasaan yang baik saja. Dia berkata begini, ya, kata Ali, saya berharap ya tidak akan ada seorang pun di antara kita besok akan dibunuh atau terbunuh. Ya, orang-orang yang memiliki hati suci karena Allah SWT. Illa adakhallahu al-jannah, ya. Atau kalau seorang yang terbunuh besok, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Berarti Ali bin Abi Thalib menganggap sikapnya para sahabat yang bersama Ummul Mukminin Aisyah juga benar. Ya, sikap Ali bin Thalib ini menunjukkan bahwa masing-masing sahabat itu beristihad. Ali bin Thalib masih belum sempat melaksanakan hukum itu karena Ali bin Thalib ingin mengendalikan terutama kondisi berbagai daerah agar menjadi kembali tenang gitu. Kemudian ini menunjukkan bahwa masing-masing kedua kelompok itu saling memiliki dalil, ada dalil takwil atas kebenaran mereka, sehingga saling beristihad. Ya, di antara mereka ada yang benar, jika yang benar mendapat pahala 2, jika yang salah mendapat pahala 1. Itu jelas dalam hadis yang bukan Rasulullah SAW. Nah, jadi dan ini tidaklah termasuk ke dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, idza taqal muslimani bisayfihima faqatil maqtul finnar. Apabila dua kelompok kaum muslimin berjumpa dengan pedang mereka, ya, lalu saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka, kata Rasulullah SAW, tidak termasuk ke sini. Kenapa? Karena memang mereka beristihad dalam pendapat mereka masing-masing. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, baik kalau seandainya orang terbunuh di antara kita atau mereka dalam masalah ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan mereka masuk surga gitu. Nah. Kejadian pertempuran itu dimulai pada hari Rabu 15 Jumadats Tsani tahun 36 Hijriah atau 7 dari bulan Desember, tanggal 7 bulan Desember tahun 656 Masehi. Ya, Ali terbangun ya dari tidurnya ketika mendengar suara pedang, wasura, dan teriakan-teriakan, ya, pekikan, ya, wala ya'lamu min aini bada al-qital. Ali bin Thalib enggak tahu di mana, siapa yang mulai pertama sekali penyerangan ini. Jadi tadi kita kan tiba-tiba malam itu kelompok al-fitnah itu membuat strategi mereka begitu. Jika Ali bin Thalib ketika terbangun, dia nggak tahu siapa yang mulai pertama sekali. Wa kaifa nasyaba bainal fariqaini. Bagaimana terjadi pertempuran di antara kedua kelompok ini, Ali bin Thalib juga tidak tahu gitu ya. Wa kadzalika hal fi muskar Sayyidah Aisyah. Dan bukan juga dari sahabat-sahabat yang ada di bersama Ummul Mukminin Aisyah anha juga tidak tahu. Ya, Talha, Zubair, ya kenapa ada di sini? Kenapa terjadi pertempuran ini? Ya, mereka juga bingung. Karena memang yang melakukan bukanlah kelompok mereka, ya, baik kelompok Ali atau kelompok dari Ummul Mukminin Aisyah anha. Kemudian di sana juga Abdullah bin Zubair, ya, wasairu syekh dan pasukan Sulaim. Wasaraka Ali bin Abi Thalib fin nasi an kufu. Ali bin Thalib berteriak, hentikan, kata Ali bin Thalib. Lakinnahu lam yastati' li syiddatil ma'raka. Ali bin Thalib enggak mampu meredam pertempuran itu karena sudah begitu berkecamuk, sudah berlangsung sehingga ya
Falamma nadhara anhu ila muslimin tatayyara ru'usuhum bi aidi ba'dihim ba'd, sehingga melihat ada kepala yang terpenggal-penggal. Ali bin Thalib mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha bi 20 sana. Ali bin Thalib menyesali perbuatannya, sehingga dia berkata, alangkah aku lebih baik meninggal 20 tahun sebelum kejadian ini, kata beliau. Ini menunjukkan bagaimana beliau cintanya kepada kepada muslimin, sehingga beliau betul-betul tidak mampu mengalihkan kondisi itu, sehingga beliau mengatakan, kalau seandainya aku lebih dahulu meninggal, kata beliau, yaitu 20 tahun sebelum kejadian ini, kata beliau. Kemudian wanada fin nasi, Ali bin Thalib tetap berteriak, memerhentikan pertempuran itu. Kufu ya ibadallah. Jadi berhentilah berperang wahai para hamba Allah. Kufu ibadallah, ya. Kemudian ihtada Ibnu Adam, kemudian dia memeluk anaknya Hasan. Waqala, dia berkata pada anaknya ketika tidak rela melihat banyaknya korban yang berjatuhan, ya laita abaka mitu mundu 20 sana. Dia berkata kepada anaknya, meluk anaknya Hasan. Ini berarti beliau kan tidak ikut membunuhan dalam pertempuran itu. Cuman pasukan sudah saling bertempur sama mereka. Dia peluk anaknya Hasan, dia berkata kepada Hasan, wahai anakku, lebih baik ayahmu meninggal 20 tahun sebelum tahun ini, katanya kepada anaknya Hasan. Faqala lahu, kemudian anaknya Hasan berkata kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya memang Hasan sebelumnya sudah memberi nasihat kepada ayahnya untuk tidak perlu mengambil sikap yang tegas seperti ini, ya. Faqala ya abi qad kuntu anhaka an hadha. Dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku sudah cegah kamu melakukan tindakan ini. Qala ya bunayya inni lam ara an amr balagh yablugh hadha. Jadi dia jelaskan kepada anaknya, wahai anakku, aku tidak pernah prediksi bahwa masalah ini sampai kepada kenyataan seperti ini. Jadi Ali bin Thalib tidak pernah mengira bahwa memang akan terjadi pertumpahan darah, pembunuhan seperti ini, tidak pernah diprediksi oleh Ali bin Thalib, karena Ali bin Thalib melihat saudaranya yang beriman, saudara yang bertakwa, saudara yang mukhlis, ya. Tapi yang melakukan itu bukan memang saudara-saudaranya yang dianggap baik oleh Ali bin Thalib, tapi adalah pihak yang ketiga tadi. Sehingga memang Ali bin Thalib tidak memprediksi terjadinya pembunuhan, pertempuran seperti ini, tidak pernah. Maka dia katakan kepada anaknya, ya bunayya ini lam ara an anal amra ya blu hadha. Wahai anakku, aku tidak mengira bahwa urusan ini sampai kepada kejadian seperti ini, gitu. Falam yakun yatawaqqa ahadun an yatafaqama al-umur ila hadhihi darajah. Tidak seorang pun mengira bahwa kejadian itu akan seperti itu, begitu. Wa qala Ali bin Thalib radhiyallahu anhu ba'da dzalik, ya, sehingga Ali bin Thalib mengatakan setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, menunjukkan bahwa ini ada sebuah musibah besar yang terjadi dalam pemerintahan beliau. Wa ta'ala dalam fi muhadika finnas, sehingga beliau tetap saya berusaha mempertahankan, melarang manusia untuk ikut melanjutkan pertempuran itu, lakinnahu lam yastati' wa qad amatil fitnah wa ishtadal qital. Dia tidak mampu lagi karena pasukan begitu besar, ya, ada sekitar 10.000 semua, kira-kira begitu, sehingga fitnah semakin melebar, ya. Wa kama mimma iltaqa bi sayfihi mal akhar fi hadhihi al-marqa Az-Zubair bin Awam. Kemudian di antara yaitu yang hampir terjadi bertempur saat itu adalah antara Zubair bin Awam dan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dengan Zubair bin Awam sampai berhadapan-hadapan, ya. Itu dengan pedang mereka berdua, ya. Kam min marrat qatilan janma ila jamin. Padahal mereka berdua adalah sahabat yang pernah berjihad berbaring bersama Rasulullah SAW di perang Badar dan perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Wa kana umur bin Yasir, sedangkan umur Ammar bin Yasir saat perang Jamal ini berapa? Itu 90 tahun. Dan Zubair bin Awam itu sekitar 75 tahun. Jadi mereka sudah tua-tua semua, begitu, ya. Kemudian wa ma qudratu Zubair ala qatl Ammar. Walaupun Zubair mampu sebetulnya kalau dia ingin membunuh Ammar bin Yasir bisa. Ya, ila annahu lam yastati' faqad tahammala ma'an al-katsir fi sabil bana'i daulah islamiyah. Ya, ila annahu la yastati', ya, faqad tahammala ma'an al-katsir fi sabil bina'i daulah islamiyah allati tuhdam al-yawm bida'imah al-katsir. Jadi dia tidak mau. Dia teringat jasa-jasa mereka berdua memperjuangkan berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka Zubair tidak mau membunuh Ammar bin Yasir saat itu. Walaupun Ammar bin Yasir adalah seorang orang yang sudah tua, umurnya 90 tahun. Ya. Dan lebih muda sedikit, yaitu Zubair bin Awam, yaitu sekitar 75 tahun. Dia tidak melakukan pembunuhan. Ini bukti bahwa mereka tidak berencana untuk saling membunuh saat itu. Ya. Waqat tarabaya ma'an, dan mereka semuanya ada di Rasulullah SAW. Ini terbayang oleh Zubair saat itu bahwa dia adalah mereka pendidikan Rasulullah SAW.
dan mereka pernah mengalami penderitaan-penderitaan yang dialami bersama Rasulullah SAW, dikajar-kajar oleh kaum musyrikin. Tapi bagaimana fitnah, ya? Wa ma kana lahum yaqtatilah. Sehingga tidak akan mungkin mereka saling bertempur berdua. Wa huma fi hadzal umur difa'an anil batil. Tidak mungkin mereka dari umur yang sudah tua ini mereka saling membunuh, ya, demi untuk membela kebatilan atau harap kepada dunia. Fa yaqulu Zubair li Ammar bin Yasir. Ketika mereka berhadapan, Zubair berkata kepada Ammar bin Yasir, "Atuqtulani ya Aba Yaqzan? Apakah engkau mau membunuh aku, wahai ini Aba Yaqzan?" Wa yadribu Ammar bin Yasir birrahm duna an yadkhilahu fi sadrihi. Tapi Ammar bin Yasir, ya, melemparkan panahnya, tapi bukan berarti sengaja ingin menembak, mengarahkan ke dadanya Zubair bin Awam. Apa jawaban dari Ammar bin Yasir? La ya Aba Abdillah. Artinya dia ketika dia megang panahnya ditembakkan pada orang lain. Kemudian ketika Zubair melihat Ammar bin Yasir mengarahkan panah ke dia, dikatakan, engkau akan membunuh aku, wahai Ammar bin Yasir, kata Zubair. Ketika itu Ammar bin Yasir melepaskan anak panah ke arah yang lain. Kemudian dia kata, la ya Aba Abdillah. Tidak ya Aba Abdillah. Jadi karena anaknya Abdullah bin Zubair. Wa yakhsha Zubair bin Awam ayakuna mimman wasafa Rasulullah SAW. Dan Zubair bin Awam juga tidak mau membunuh Ammar bin Yasir. Itu kenapa? Karena dia ingat sebuah sabda Rasulullah kepada Ammar bin Yasir mengatakan, "Waihak ya ibn Sumayyah, ya, taqtulaka fi al-baghiyah." Ya. Bagaimana engkau nanti, wahai Ibnu Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh pihak yang zalim, kelompok yang zalim. Faqayakhsha Zubair, sehingga Zubair bin Awam takut, ya, termasuk ke dalam bagian orang yang menzalimi dalam hadis ini, ya. Anhu, sehingga dia tidak mau membunuh Ammar bin Yasir. Hadza ma hadatsa wa lam yatul ahadumal akhar. Inilah kenyataan yang ada saat itu, tidak jadi. Ammar bin Yasir tidak membunuh Zubair, Zubair pun tidak melakukan pembunuhan, melakukan mengarahkan senjata kepada salah seorang di antara keduanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mencari Zubair bin Awam. Ini menunjukkan bagaimana saling cinta di antara mereka dan antara sahabat Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib mencari Zubair. Kemudian berjumpa. Wa yaqulu Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Zubair, "Ama tadhkur yawma maratu ma Rasulullah SAW?" Ya, tidakkah engkau ingat ketika aku bersama aku lewat bersama Rasulullah SAW dari Bani Ghanam, kata beliau, "Fa nadhara ilayya wa dhahika." Ya, lalu Rasulullah SAW melihat kepadaku dan ketawa. Wa dhahaktu ilaihi, dan aku pun ketawa. Fa qulta, ya, la yad'u ibn Abi Thalib, ya, zahwahu. Ya, engkau mengatakan bahwa Ibn Abi Thalib tidak akan melupakan zahwahu. Faqala laka Rasulullah SAW, ya, sungguh Rasulullah SAW mengatakan kepada engkau saat itu, kata Ali bin Thalib kepada Zubair, ingatkah engkau sabda Rasulullah SAW, innahu laysa mutamarridin la tuqatilannahu wa anta zalim lahu. Ya. Jadi di mana ketika Zubair berkata, ketika Ali berkata kepada Rasulullah SAW, Zubair mengatakan tidak, Ali bin Thalib tidak akan meninggalkan kebiasaannya yang ini. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya dia akan laisa mutamarridin. Dia bukanlah seorang yang pembangkang, sungguhnya dia akan diperangi, dan engkau akan memerangi dia dan engkau zalim kepadanya. Faqala Zubair, Allahumma na'am. Ketika itu Zubair bin Awam mengatakan kepada Ali bin Thalib, ya, aku dengar itu. Walau zakartu masirtu masiri, ya, hadza. Kalau seandainya aku ingat hadis itu, kata Zubair bin Awam, sungguh aku ketika akan melakukan perjalananku ini, wallahi la uqatiluk. Ya, demi Allah aku tidak akan memerangimu, tidak akan membunuhmu. Ini perkataan Zubair kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Wa bada akhadha Zubair Awam khailahu. Kemudian Zubair Awam mengambil kudanya dan dia bada'a fi ruju'anil qital, keluar dari medan pertempuran, ya. Dan dia tidak ada rasa sombong, rasa kecongkakan. Kemudian wa huwa adru usul jaish alladhi yabulu atidadu salasunal, dan padahal dia punya pasukan itu sekitar 30.000, ya. Nah, wa dzalika lamma dzukira bi hadits, kalau dia diingatkan dengan hadis Rasulullah, ya, ketika dia pergi dari medan perang itu. Wa yaqul ibnu Abdullah jama'atu jumu' summa ta'ud. Ketika itu Abdullah bin Zubair berkata kepada ayahnya Zubair, engkau telah mengumpulkan pasukan yang banyak, kemudian engkau kembali, wahai ayahku. Maka Zubair berkata, fa yaqulu Zubair, wallahi la uqatilu aliyan. Demi Allah aku tidak mau memerangi Ali. Wa yakhruj Zubair radhiyallahu anhu min sa'atil qital. Kemudian Zubair keluar dari medan tempur itu, ya, mengarah ke Mekah. Kemudian sampai sebuah tempat namanya Wadi Siba. Di Wadi Siba ini, walabu di amyal
qalila minal Basrah, itu hanya berapa jarak ya, berapa mil dari daerah Basrah. Kemudian dia diikuti oleh orang namanya Amru bin Jurmuz, dan dia ini adalah orang yang berada di pasukan Ali, Amru bin Jurmuz ini. Dan bersama Zubair saat itu ada budaknya, ya, ada budaknya, Ghulam Zubair, ada budaknya Zubair. Lalu Amru bin Jurmuz bertanya kepada budaknya, ya, faqala bin Jurmuz lahuma, kemana? Mau kemana? Kata budaknya ini, kami mau ke Mekah. Lalu dia katakan, aku ikut bersama kalian berdua. Namun ketika itu, dalam saat Zubair itu, dan Zubair sedang sholat, nah Amru bin Jurmuz ini membunuh Zubair bin Awam. Ya. Kemudian, ya, dalam waktu sholat, ketika Zubair menjadi imam, ya, setelah takbiratul ihram, Ibnu Jurmuz ini membunuh Zubair bin Awam yang dia sedang salat. Kemudian dia bawa, ya, sumayati bi sayf Zubair ila Ali bin Thalib. Kemudian dia bawa pedang Zubair kepada Ali bin Thalib dengan penuh kebanggaan. Ya, zannan bidzalika annahu yurkhil surur ala qalbi Ali bin Thalib. Dia mengira bahwa Ali akan bahagia dengan sikapnya itu yang berhasil membunuh Zubair. Ya. Kemudian setelah kabar sampai kepada Ali bin Thalib, fayabki bukaan syadidan. Ali bin Thalib menangis ketika dia mendapat kabar bahwa Zubair terbunuh, ya, dibunuh oleh salah seorang pasukan dia. Wa yartafi nahibu, bahkan sangat keras nangisnya Ali. Kemudian dia memegang pedangnya Zubair itu dan berkata, talama kashfa hadha sayf al-qurba an Rasulullah sallallahu. Ini pedang inilah yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib menolak Amru bin Jurmuz untuk masuk ke menemui Ali bin Abi Thalib. Wa qala bashir qatil Safiyah bin nar. Beri kabar gembiralah orang yang telah membunuh Ibnu Safiyah ini, Abdullah bin Zubair, dengan api neraka. Falamma akhbar bihada Ibnu Jurmuz, ketika Ibnu Jurmuz diberitahu bahwa dia adalah akan masuk api neraka sebenarnya yang katakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dia membunuh dirinya sendiri, ya. Nah, ini adalah kejadian sebenarnya. Kemudian peperangan berlanjut terus, ya. Kedua kelompok, wa kana Talha bin Ubaidillah yuqatil biyadil yusra. Talha bin Ubaidillah berperang dengan satu tangan saja, karena tangan beliau sebelah kanan itu adalah syullat min yaumin Uhud. Tangan beliau sebelah kanan adalah yaitu lemah karena waktu itu menangkis panah-panah orang musyrikin waktu perang Uhud, membela Rasulullah SAW. Jadi beliau berperang dengan satu tangan kiri saja. Ya. Kemudian dalam perempuan itu umurnya dalam saat perang Jamal ini dia sudah berumur sekitar 64 tahun, ya. Kemudian, ya, ada anak panah yang nyasar mengenai dadanya, ya. Dan tidak tahu siapa yang memanah beliau gitu. Dan ada riwayat menyebutkan bahwa itu adalah panahnya Marwan bin Hakam. Ini adalah keliru karena tidak benar, karena Marwan bin Hakam berada pada pasukan Zubair sendiri, ya. Dan riwayat ini tidaklah sahih mengatakan bahwa yang membunuh dari Talha bin Ubaidillah adalah Marwan bin Hakam, ya. Dan ini hanya riwayat-riwayat terdapat dalam kitab-kitab Syiah, ya. Dan Talha bin Ubaidillah dan Zubair adalah orang-orang pertama masuk Islam di kalangan sahabat, ya, dan berjuang bersama Rasulullah SAW, ya, dan berjihad di jalan Allah, dan bahkan beberapa kali, ya, wa yataza'am jaysy fi hadzal waqt Abdullah bin Zubair wa Abi wardahu, ya, dan mana di dalam pertempuran ini yang menjadi pimpinannya Abdullah bin Zubair dan juga anaknya Abdullah bin Zubair. Peperangan semakin menjadi-jadi sehingga banyak kepala yang terpenggal dan tangan-tangan yang putus dikemudian kaki, ya, sebenarnya yang terdapat dalam kisah ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian bagaimana mauqif Aisyah anha? Ini karena waktu ini kita lihat waktu habis, barangkali kita selesaikan membahas kita ini dulu. Bagaimana mauqif Aisyah anha pada itu? Nah, ini yang sebetulnya kisah terakhir. Ketika kejadian ini, ya, Aisyah anha juga tidak masuk ke dalam medan pertempuran sendiri, ya, sehingga dia ditemui oleh Ka'ab bin Saur Qadi Basrah. Qadi Basrah menemui Ummul Mukminin Aisyah anha. Qadi ini berkata kepada Aisyah anha, ya Ummul Mukminin, ya, anjidil muslimin, wahai Ummul Mukminin, tolonglah selamatkan kaum muslimin. Maksudnya di sini hentikan pertempuran ini. Maka Aisyah berdiri, ya, kemudian masuk ke dalam tendanya yang atas ontanya tadi,
dan masuk ke dalam medan tempur dan memberi nasihat kepada kaum muslimin untuk berhenti dari berperang, ya. Kemudian ya, tetapi di sana ada yang menuduh bahwa Aisyah anha memotivasi pasukannya untuk bertempur, membunuh pasukan Ali. Ini tidak benar sebenarnya yang disebutkan oleh salah seorang penulis, itu namanya Thaha Hussein, yang mana Thaha Hussein ini sering kita menjadi rujukan orang-orang liberal di Indonesia, ya. Akhir cerita sebenarnya ringkasnya, setelah itu ya, Aisyah anha berkeliling di tengah pasukan dengan ontanya untuk menghentikan pertempuran. Namun para ahlu fitnah ini malah mengarahkan serangannya kepada Aisyah anha. Akhirnya kaum muslimin yang lain pun menjaga onta Aisyah, menjaga Aisyah dari serangan itu. Akhirnya ini terjadi pertempuran semakin besar karena serangan sekarang terarah menuju Aisyah anha. Kemudian juga pasukan yang lain menjaga Aisyah, sehingga semakin besar terjadi pertempuran itu. Akhirnya salah seorang sahabat ini mengambil kebijakan, ya, untuk menyembelih ontanya Aisyah. Setelah tersembelih onta Aisyah, maka disitulah mereka baru berhenti pertempuran itu. Dan terakhir Aisyah anha diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk dibawa ke rumah salah seorang sahabat, ya, yang dekat dari daerah itu, daerah sahabat dan Ali bin Abi Thalib sangat memuliakan Aisyah anha, dan tidak pernah ada caci makian dan hinaan dari Ali bin Abi Thalib terhadap, ya, terhadap Aisyah anha. Oke, ini menunjukkan bagaimana ini bahkan sebelumnya Aisyah anha, sebelum dia turun ke medan perang itu, memberikan mushafnya untuk diangkat di atas pedang dan agar agar yang sedang bertempur itu menghentikan pertempurannya. Falamma akhadha mushaf wa rafa'u wa tanashawat siham, namun akhirnya juga malah mushaf itu semakin dipanah orang membawa mushaf tersebut. Kemudian akhirnya Aisyah anha masuk ke dalam ranah pertarungan. Akhirnya tadi yang kita ceritakan, semakin sengit serangan kepada Ummul Mukminin Aisyah anha. Akhirnya sebagian sahabat, yaitu di antara Qa'qa' bin Amr bin Ataimi anha, untuk memberikan isyarat untuk agar onta yang dikendari oleh mukminin itu disembelih, ya. Kemudian ba'al muhafadzah wal himayah li khawt, dengan tetap menjaga tenda Aisyah yang ada di atas onta tersebut sampai berhenti perang itu. Dan kemudian setelah itu berkumpullah semua kaum muslimin saat itu, ya, untuk membunuh onta itu. Ayaqiru bainama fariqul akhar bitasmin, di mana yang lain ingin menyerang Aisyah dan pasukan lain ingin membela Aisyah. Ini yang menyebabkan semakin besarnya pertempuran juga. Akhirnya itulah diambil kesimpulan bahwa ontanya itu disembelih, ya. Terakhir yang membela dari Aisyah anha adalah anaknya sendiri, yaitu anak saudarinya, yaitu Abdullah bin Zubair, ya. Itu anak saudara Aisyah sendiri, sehingga Aisyah sendiri memprediksi anak saudarinya ini meninggal, ya. Namun ada sekitar 37 luka di badannya, ya, sehingga Aisyah mencemaskan tentang nasibnya. Dan alhamdulillah beliau tidak meninggal dalam perang ini, bahkan beliau masih hidup setelah dengan waktu yang lama setelah itu. Setelah terjadi pertempuran itu, Ali bin Abi Thalib setelah pasukan itu berhenti dari pertempuran, sebenarnya tidak kita sebutkan tadi secara ringkas. Di kaum muslimin berkumpul dekat Ummul Mukminin Aisyah anha, kemudian diangkatlah tendanya, dibawa ke rumah salah seorang yang ada di dekat daerah pertempuran tersebut, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Aisyah anha dengan ditemani oleh sekitar puluhan dari sekitar 30 dari atau berapa wanita-wanita dari daerah Basra untuk menemani Aisyah kembali ke Mekah, yang juga saudaranya Muhammad bin Abi Bakar yang ikut waktu itu dalam fitnah Utsman. Sekarang saat itu ketika kemudian dia bertobat dan bergabung kembali dengan bersama kaum muslimin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh Muhammad bin Abi Bakar untuk mengantar saudarinya atau Ummul Mukminin Aisyah anha ke Mekah. Nah, ini, ya, bagaimana hakikat dari sebetulnya pertempuran yang terjadi di perang Jamal tersebut, ya. Dan sebetulnya Ali bin Abi Thalib, ya, melarang pasukannya untuk membunuh
orang sudah lari ataupun yang sedang sakit tak boleh langsung terus dibunuh ya. Padahal akhir dari seorang itu adalah kedua pasukan saling menguburkan korbannya tanpa memilih ini pasukan siapa. Ini menunjukkan bahwa itu adalah semata-mata fitnah yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu hakikat tentang perang Jamal. Akhirnya Ummul Mu'minin Aisyah dan Talha dan Zubair terbunuh, Ummul Mu'minin Aisyah tidak terbunuh. Ya, akhirnya disuruh kembali ke Makkah oleh Ali bin Abi Thalib dengan ditemani sekian berapa wanita dari wanita Basra dan juga bersama saudaranya yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Demikian barangkali yang dapat kita bahas kesempatan ini. Waktu yang membatasi kita, walaupun pembahasannya memang agak panjang ya tentang perang Jamal ini, untuk menjawab berbagai syubhat, berbagai penyimpangan informasi yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kejadian saat itu. Ada suatu hadis yang menyebutkan ini adalah yaitu Nahbal Bala wal Kalb. Di sebuah hadis menyebutkan bahwa Aisyah sebetulnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hadisnya ini tidak sahih ya, yaitu disebut dengan tempat dikatakan bahwa Aisyah itu adalah akan terdengar bunyi anjing, lalu Aisyah mengatakan apa nama tempat ini, tapi riwayat hadis ini sebetulnya adalah lemah ya, sehingga menunjukkan riwayat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk jadikan alat pegangan untuk menjatuhkan menyalahkan Ummul Aisyah dalam kejadian tersebut. Itulah hakikat yang terjadi dalam perang Jamal, di mana Ali bin Thalib tidak bermaksud untuk memerangi Aisyah anha, dan Aisyah anha juga tidak pernah bermaksud untuk memerangi pasukan Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Ah yang memandu kita dari studio Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk, khususnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Ciamis yang bertanya, Ustadz, apakah yang para sahabat yang gugur di peperangan Jamal tetap dikatakan syahid walaupun perang ini diakibatkan oleh fitnah yang terjadi di zaman itu? Barakallah fiik, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya adalah sesuai dengan jawaban Ali bin Abi Thalib yang sudah ditanyakan oleh salah seorang kepada beliau sebelumnya, sebelum terjadi pertempuran itu. Apakah mereka yang sedang menuntut pembelaan untuk Utsman itu ada atas kebenaran? Iya, kata Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau juga dalam mengundur hukumanmu terhadap orang para pemberontak membunuh Utsman juga atas kebenaran? Iya, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana besok kalau terjadi pertempuran antara kita? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, semua pasukan ini berada di surga. Ya, karena tujuan mereka di situ bukan untuk membela kebatilan, membela kebenaran, kemudian terjadinya fitnah itu di luar kemampuan mereka. Karena memang ada ahli fitnah yang membuat skenario terjadinya pertempuran itu. Jadi, mereka semuanya ahli jannah. Sebenarnya yang Allah sebutkan dan juga Rasulullah SAW jelaskan, karena dalam pertempuran itu banyak sahabat-sahabat yang seperti Zubair bin Awam, dan juga Talha bin Ubaidillah adalah min ahli jannah, yang Rasulullah SAW sisa dari para sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang tersisa di masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga, karena Rasul sendiri sudah memberitahu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik.